Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara tetap semangat, bergairah, makin lama makin mendalam bersama dengan Tuhan. Sekarang kita lihat Matius 18 ayat yang ke-18, 19 dan 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan kukabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa maksud daripada ayat ini, saudaraku? Dari 3 ayat ini kita belajar. Yang pertama, apa yang kita lakukan di dunia ini memiliki pengaruh yang langsung dengan surga. Itu sebabnya pengertian pertama daripada apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kebaikan yang saudara lepaskan di bumi untuk orang lain, maka di surga bagi saudara sudah tersedia segala macam kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Nah, pengertian yang kedua adalah di dalammu ada otoritas. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki otoritas. Pergunakanlah otoritas itu dengan sebaik-baiknya. Lihat Petrus sudah menggunakannya. Makanya Yesus berkata kepadanya, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Alam maut tidak mampu untuk mengambilnya daripadamu. Allah memberikan kita otoritas. Di bagian lain dikatakan mulut kita berkuasa. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita pergunakan otoritas itu dengan sebaik-baiknya. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membawa orang memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya kita belajar dari ayat firman Tuhan ini adalah ada kuasa yang khusus di dalam doa yang bersepakat, doa dalam iman yang bersepakat. Di sana ada kuasa yang khusus. Saya tidak mengatakan kalau doa sendiri tidak ada kuasanya, tapi saat doa unity, jelas Tuhan berkata, maka apa saja yang kamu minta akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oleh sebab itu saudaraku, sekalipun doa bersama-sama, doa unity tidak pernah bisa menggantikan doa pribadi, tapi adalah sangat baik apabila kita menjadi orang-orang yang suka berunity dalam doa. Sebab di sana ada kesatuan roh, dan itu sangat disuka oleh Tuhan. Dan di sana ada jawaban atas apapun yang kita minta kepada Bapa di surga. Yang terakhir, pengertian daripada yang kita baca ini adalah sorga merespon apa yang kita usulkan dari bumi. Usulan kita dari bumi, itulah yang direspon surga. Jadi kalau saudara mau surga itu terbuka bagi saudara, maka saudara harus banyak berkomunikasi dengan surga. Saat saudara tidak mengetuk pintu surga, tidak mengetuk rumahnya Tuhan, pintu tidak dibukakan. Bukankah itu dikatakan dalam Matius 7 ayat 7? Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Mintalah, maka padamu akan diberikan. Ketuklah, maka pintu dibukakan bagimu. Surga hanya bertindak ketika di bumi ada action, ada tindakan kita untuk mengetuk pintu surga, untuk berseru kepada surga. Lewat apa? Tentu lewat doa, pujian, penyembahan, puasa. Tidak ada tindakan di bumi, tidak ada respon dari surga. Apa yang saudara butuhkan, sampaikan kepadanya. Minta, maka padamu akan diberikan. Adakah engkau rindu pintu-pintu kesempatan dibukakan bagimu? Ketuklah pintunya Tuhan, maka
pintu itu akan dibukakan untukmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran bagaimana kita boleh menikmati hidup yang Dia anugerahkan ini. Pertama, Dia sudah berikan kita otoritas. Dan Dia berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan yang kedua, otoritas itu pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, ada kuasa yang khusus saat kita berdoa dengan bersehati dalam unity. Dan yang keempat, dengar baik-baik. Surga hanya bertindak ketika bumi bergerak. Surga hanya merespon hanya ketika bumi mendekat, berseru kepadanya. Ayo, mari berseru kepadanya. Tuhan Yesus menolong saudara.